Nama saya Imra Atunamida, NIM P 2019-4148. Di sini saya akan menceritakan kisah kancil, kerbau, dan buaya. Pada suatu hari yang sangat cerah, kancil sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Tiba-tiba dia merasa tenggorokannya sangat kering dan haus. Dia memutuskan untuk mencari sungai di dekat situ. Sesampainya di sungai, kancil langsung minum dengan sangat banyak. Kancil senang karena tenggorokannya sangat segar karena air sungai. Namun tiba-tiba dia mendengar suara rintihan minta tolong. Karena kancil penasaran, dia pun mencari sumber suara itu berasal. Ternyata dia bertemu dengan seekor buaya yang sedang menggigit kaki kerbau. Kancil pun mendekati mereka. "Halo Pak Buaya, halo Pak Kerbau. Kalian sedang bermain apa? Bolehkah aku ikut serta?" Pak Kerbau pun menjawab, "Selamat pagi juga, Cil. Kami sedang tidak bermain. Ini Pak Buaya sedang menggigit kakiku, padahal tadi aku baru saja menolongnya. Setelah dia lolos, dia malah menggigit kakiku dan hendak memakanku," jawab Pak Kerbau dengan sangat lemas. Pak Buaya pun menjawab, "Selamat pagi juga, Cil," tanpa melepas gigitan yang ada pada kaki kerbau. Kancil pun bingung. Tunggu, apa yang sebenarnya terjadi pada kalian? Aku tidak tahu. Coba ceritakan awal mula kejadian. Siapa tahu aku bisa membantu, jawab si kancil. Pak Kerbau pun langsung menjelaskan apa yang sedang terjadi di antara mereka berdua. Pak Kerbau sambil kesakitan, "Begini, Cil. Aku tadi hendak minum di sungai. Tapi tiba-tiba aku melihat Pak Buaya sedang kesakitan karena tertimpa pohon. Karena aku merasa kasihan, jadi aku menolongnya. Aku menggeser batang pohon itu menggunakan tandukku. Setelah lolos, Pak Buaya malah menggigit kakiku dan mau memakanku." Lalu kancil pun menjawab, "Begitu rupanya. Apakah benar Pak Buaya?" Dia bertanya kepada Pak Buaya. Pak Buaya pun menjawab, dia sambil menggigit kaki kerbau, "Iya, Cil, benar. Tapi aku juga tidak bisa disalahkan dong. Aku sudah terjebak selama 3 hari di bawah pohon. Aku tidak bisa makan, aku tidak bisa minum. Karena aku sangat lapar, jadi aku ingin memakan kerbau. Bukankah menolong itu harus tuntas, tidak boleh setengah-setengah?" Jawab Pak Buaya dengan membenarkan tindakannya itu kepada Pak Kerbau. Kancil pun menjawab, "Benar juga Pak Buaya, tindakanmu tidak salah. Karena menolong itu tidak boleh setengah-setengah." Mendengar jawaban kancil tersebut, dengar perkataan kancil pun, Pak Kerbau pun langsung lemas. Dia pikir kancil akan memihaknya, ternyata kancil lebih memihak buaya. Di sisi lain, Pak Buaya sangat senang karena kancil memihak pada dirinya. Setelah mendengarkan cerita mereka berdua, kancil pun mempunyai ide. Rasa-rasanya cerita kalian berdua benar, tapi sulit untuk mempercayai jika hanya dari cerita saja. Bagaimana kalau kita reka adegan ulang? Buaya pun menjawab, "Hah? Maksudmu bagaimana, Cil?" "Begini Pak Buaya, jadi kita lakukan ulang adegan saat Pak Kerbau datang menolongmu. Jadi Pak Buaya ditimpa pohon lagi." Pak Buaya pun menjawab, "Berarti aku harus melepas gigitanku ini kepada kerbau dan aku harus ditimpa pohon lagi, begitu, Cil?" "Wah, maaf saja, Cil, aku tidak bisa. Nanti
kemungkinan kerbau akan lolos, dia akan melarikan diri. Kancil pun menjawab, tenang Pak Buaya, aku kan berada di pihakmu. Lagi pula kaki Pak Kerbau kan berdarah, mana mungkin dia bisa lari. Jawab Kancil seperti itu. Lalu Pak Buaya menjawab, baiklah kalau begitu aku setuju. Tapi kau harus benar-benar menjaganya ya, agar dia tidak lolos. Kancil menjawab, beres Pak Buaya, siap. Kan lariku lebih kencang daripada Pak Kerbau. Kalau Pak Kerbau lari, aku kan bisa menangkapnya. Nah, reka adegan pun diulang. Pak Buaya melepas gigitannya pada kaki kerbau, dan kerbau kembali mendorong batang pohon yang sangat besar di pundak Pak Buaya. Lalu buaya pun menjawab, beginilah Cil kejadian awalnya. Kalau sudah, cepat suruh kerbau untuk menyingkirkan pohon ini, dan aku akan segera menyantapnya. Kancil pun bertanya kepada Pak Kerbau, bagaimana Pak Kerbau? Apakah kau masih ingin menolongnya? Kau kan sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dari situlah Pak Kerbau menyadari jika Kancil memihak dirinya, dan Kancil berusaha menipu buaya. Dengan tegas, Pak Kerbau pun menjawab, tentu saja tidak. Aku tidak akan menolongnya. Aku tidak akan menjadi santapannya. Kancil pun lalu bilang, baiklah kalau begitu. Ayo kita tinggalkan saja tempat ini Pak Kerbau. Pak Kerbau menjawab, baiklah, ayo Cil, kita pergi dari sini. Nah, mereka berdua meninggalkan buaya yang sedang kesakitan tertimpa pohon. Nah, dari situ buaya menyadari bahwa dia ditipu oleh Kancil. Dan buaya juga menyadari dia sudah melakukan perbuatan jahat kepada kerbau. Dan dia juga tidak berterima kasih kepada kerbau karena sudah menolongnya. Dari cerita ini bisa diambil kesimpulan bahwa pentingnya berterima kasih dan berbalas budi kepada orang yang telah menolong kita. Nah, demikian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.